Bayangkan, Anda dapat melompati waktu sesuka hati, kembali ke masa lalu untuk mengubah sejarah, atau melesat ke masa depan untuk melihat apa yang terjadi. Konsep perjalanan waktu telah lama memesona manusia, muncul dalam banyak cerita fiksi ilmiah dan dipertimbangkan oleh para fisikawan. Namun, di balik daya tariknya, perjalanan waktu membawa serangkaian teka-teki logika yang disebut paradoks waktu. Paradoks-paradoks ini seperti simpul rumit di benang sebab akibat. Jika tidak diurai, mereka tampak kontradiktif dan bahkan mustahil. Dalam monolog naratif ini, kita akan menyelami berbagai jenis paradoks perjalanan waktu secara mendalam. Dengan gaya bercakap yang mudah dipahami, namun tetap akurat secara ilmiah dan filosofis, kita akan menelusuri paradoks-paradoks terkenal seperti Grandfather Paradox, Bootstrap Paradox, Predestination Paradox, hingga konsep causal loop dan prinsip Novikov self-consistency. Tak hanya itu, kita juga akan menjelajah solusi-solusi yang diusulkan dari garis waktu ganda dan alam semesta paralel dalam fiksi ilmiah hingga sudut pandang fisika kuantum dan filsafat tentang waktu dan sebab akibat. Bersiaplah untuk perjalanan panjang melintasi ide-ide menakjubkan ini. Mari kita mulai dengan memahami mengapa perjalanan waktu menantang hukum sebab akibat yang biasa kita anut sehari-hari. Sejak kecil, kita belajar bahwa setiap akibat pasti ada sebabnya, dan sebab selalu mendahului akibat. Prinsip inilah yang disebut kausalitas, fondasi logika alam semesta kita. Contohnya sederhana, jika Anda menyalakan korek api, sebab, barulah api menyala, akibat. Tidak mungkin api menyala sebelum korek api dinyalakan. Kita tidak akan pernah melihat efek mendahului penyebabnya dalam kehidupan sehari-hari. Waktu bagi kita mengalir maju, dari masa lalu ke masa kini, lalu ke masa depan, membawa urutan peristiwa yang tampak linier dan teratur. Namun, bagaimana jika alur waktu ini bisa dilompati atau diputar balik? Perjalanan ke masa lalu berarti efek dari suatu tindakan, misalnya perubahan di masa lalu, bisa dirasakan sebelum penyebab aslinya terjadi. Ini seperti melihat api menyala sebelum korek api dinyalakan. Sesuatu yang melanggar akal sehat. Inilah mengapa konsep perjalanan waktu rentan menabrak dinding logika dan menciptakan paradoks. Paradoks waktu terjadi ketika rangkaian sebab akibat menjadi kacau. Efek dapat mempengaruhi sebabnya sendiri atau ada urutan peristiwa yang berputar membentuk lingkaran. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh konkret, bayangkan sebuah skenario sederhana. Anda menerima sepucuk surat misterius berisi petunjuk jitu bagaimana memenangkan lotre. Anda mengikuti petunjuk itu, menang lotre, lalu dengan mesin waktu Anda kembali ke sehari sebelumnya dan menyerahkan surat berisi petunjuk itu kepada diri Anda di masa lalu. Pertanyaannya, siapa yang menulis petunjuk lotre itu awalnya? Surat itu tampaknya muncul entah dari mana. Inilah benih dari salah satu paradoks yang akan kita bahas. Contoh lain, jika Anda kembali ke masa lalu dan mencegah peristiwa yang memotivasi Anda untuk kembali, lalu apa yang terjadi pada perjalanan waktu itu sendiri? Rangkaian pertanyaan inilah yang membentuk paradoks-paradoks waktu. Sekarang, mari kita bahas satu persatu jenis paradoks waktu yang paling terkenal. Setiap paradoks akan dijelaskan dengan analogi, contoh fiksi ilmiah, teori fisika terkait, serta implikasi filosofisnya. Selamat datang di labirin logika waktu. Salah satu paradoks perjalanan waktu yang paling klasik dan sering dibicarakan adalah Grandfather Paradox atau paradoks kakek. Inti paradoks ini sederhana, namun mengejutkan. Bagaimana jika Anda kembali ke masa lalu dan mencegah kelahiran Anda sendiri? Misalnya, Anda melakukan perjalanan waktu ke masa muda kakek Anda, lalu entah dengan niat atau tidak sengaja, Anda menyebabkan kakek Anda meninggal sebelum ia memiliki anak, yang berarti salah satu orang tua Anda tidak pernah lahir. Jika orang tua Anda tidak pernah lahir, maka Anda pun tidak akan pernah lahir. Tapi jika Anda tidak lahir, bagaimana mungkin Anda bisa melakukan perjalanan waktu dan membunuh kakek Anda?
Ini sebuah lingkaran kontradiksi yang tampaknya mustahil diselesaikan. Paradoks kakek adalah contoh paradoks konsistensi. Terjadi ketika ada perubahan pada masa lalu yang bertentangan dengan fakta sejarah yang sudah terjadi. Dalam skenario ini, sejarah aslinya kakek hidup, orang tua Anda lahir, kemudian Anda lahir. Upaya Anda mengubah masa lalu, membunuh kakek, menciptakan sejarah baru di mana Anda tidak lahir, namun perubahan itu mustahil disatukan dengan sejarah asli tanpa menyalahi logika. Ini adalah kontradiksi temporal, keadaan di mana masa lalu A dan masa lalu B saling meniadakan. Paradoks ini tidak hanya sekedar teori, ia sering digunakan dalam fiksi ilmiah. Contoh populer adalah film Back to the Future 1985. Marty McFly, tokoh utama, secara tak sengaja mengganggu pertemuan orang tuanya di masa lalu. Akibatnya, hubungan mereka terancam tidak terjadi, yang berarti Marty mungkin takkan pernah dilahirkan. Film itu menggambarkan efek paradoks ini dengan foto keluarga Marty yang mulai memudar, simbol bahwa eksistensinya terancam. Film itu akhirnya menyelesaikan paradoks itu dengan cara fiksi. Marty berhasil menyatukan kembali orang tuanya, memulihkan keberadaannya. Tetapi, secara logika, skenario seperti itu menghadirkan pertanyaan rumit. Bagaimana jika Marty gagal dan tidak pernah ada untuk menyelamatkan orang tuanya? Kita kembali ke kontradiksi tadi. Untuk memvisualisasikan paradoks ini, bayangkan analogi bola biliar yang menabrak dirinya sendiri. Ada sebuah diagram terkenal yang kerap digunakan oleh fisikawan untuk menjelaskan paradoks konsistensi. Sebuah bola biliar memasuki mesin waktu berupa lorong waktu, lalu muncul di masa lalu dan menabrak versi lamanya sendiri dengan keras, hingga bola versi lama itu terlempar keluar jalur dan gagal masuk ke lorong waktu. Akibatnya, bola itu tidak pernah melakukan perjalanan waktu sehingga tidak ada bola di masa lalu yang menabrak dirinya sendiri. Diagram ini menggambarkan kebuntuan yang sama dengan paradoks kakek. Peristiwa di masa lalu, bola ditabrak atau kakek terbunuh, menghapus penyebab dari peristiwa itu sendiri, bola pelancong atau sang penjelajah waktu. Kita dihadapkan pada pertanyaan, jika bola tak pernah masuk lorong waktu, siapa yang menabrak bola itu tadi? Atau jika Anda tidak pernah lahir, siapa yang membunuh kakek Anda? Paradoks kakek mencakup berbagai variasi. Salah satu variannya adalah Hitler Paradox. Apa yang terjadi jika seseorang kembali ke tahun 1930-an dan membunuh Adolf Hitler untuk mencegah Perang Dunia II? Secara moral idenya mungkin menarik, tapi ia menimbulkan teka-teki yang sama. Jika Hitler terbunuh sebelum berkuasa dan perang tak pernah terjadi, tidak akan ada motivasi bagi penjelajah waktu dari masa depan tanpa perang untuk kembali membunuh Hitler. Tindakannya menghapus alasan ia bertindak. Demikian pula, ada konsep auto-infanticide, membunuh diri sendiri di masa bayi. Jika Anda melakukannya, Anda menghapus eksistensi sendiri. Semua skenario ini adalah turunan dari paradoks konsistensi yang sama, mengubah masa lalu, menghasilkan garis waktu yang tidak konsisten dengan asal mula si pengubah. Paradoks grandfather telah membuat banyak orang menyimpulkan bahwa perjalanan waktu ke masa lalu itu mustahil secara logika. Beberapa filsuf, seperti Bradley Dowden, pernah berargumen bahwa keberadaan paradoks seperti ini cukup untuk menyingkirkan kemungkinan perjalanan ke masa lalu. Bagaimana alam semesta menangani sebuah kontradiksi? Dalam logika klasik, kontradiksi tak bisa dibiarkan. Ia menandakan ada premis yang salah. Apakah premis yang salah di sini adalah asumsi bahwa perjalanan waktu itu sendiri mungkin? Menariknya, tidak semua ilmuwan dan filsuf menyerah pada paradoks ini. Ada beberapa usulan resolusi untuk paradoks kakek yang tidak melarang perjalanan waktu sama sekali. Mari kita telusuri dua pendekatan terkenal. Yang pertama, prinsip self-consistency Novikov, yang menyatakan alam semesta tidak akan membiarkan paradoks terjadi.
Alias, Anda bisa jalan-jalan ke masa lalu, tapi tidak bisa mengubah apapun yang sudah terjadi secara inkonsisten. Dan yang kedua, multiple timeline atau alam semesta paralel, yang mengatakan bahwa setiap upaya mengubah masa lalu justru menciptakan garis waktu baru, sehingga tidak ada kontradiksi dalam satu garis waktu tunggal. Namun sebelum itu, ada paradoks lain yang harus kita kenali. Paradoks yang justru bukan tentang membunuh kakek atau mencegah kelahiran, melainkan tentang asal-usul yang melingkar. Inilah yang disebut bootstrap paradox. Pernahkah Anda mendengar ungkapan mengangkat diri sendiri dengan tali sepatu atau pulling oneself up by their bootstraps? Ungkapan ini maksudnya melakukan sesuatu yang mustahil seperti berdiri dengan menarik tali sepatu Anda sendiri. Dari idiom inilah bootstrap paradox mendapatkan namanya. Paradoks bootstrap, yang juga dikenal sebagai paradoks ontologis, adalah jenis paradoks waktu di mana sesuatu, entah itu objek, informasi, atau bahkan seseorang, ada tanpa asal-usul yang jelas. Dalam hal ini, rangkaian sebab akibat membentuk lingkaran tertutup. Peristiwa A mengakibatkan B, B mengakibatkan C, dan C kembali mengakibatkan A. Akibatnya, A menyebabkan dirinya sendiri. Tidak ada awal yang sejati dalam siklus ini. Mari kita perjelas dengan contoh. Bayangkan Anda di masa depan menemukan sebuah buku panduan membangun mesin waktu. Anda menggunakan panduan itu untuk membangun mesin waktu dan kembali ke masa lalu memberikan buku panduan itu kepada diri Anda yang lebih muda. Diri Anda yang lebih muda kelak menggunakan buku itu untuk membangun mesin waktu yang sama dan begitu seterusnya. Pertanyaannya adalah, siapa penulis asli buku panduan tersebut? Buku itu ada, beredar dari masa depan ke masa lalu, tapi tampaknya tidak pernah ditulis oleh siapapun. Eksistensinya seperti menjambak tali sepatunya sendiri keluar dari kehampaan. Inilah inti paradoks bootstrap. Objek atau informasi muncul tanpa pencipta. Secara ontologis, ini membingungkan, seperti ciptaan tanpa pencipta. Contoh terkenal dari bootstrap paradoks dalam fiksi ilmiah adalah cerita pendek At All You Zombies 1958 karya Robert A. Heinlein yang diadaptasi menjadi film Predestination 2014. Dalam kisah ini, lewat serangkaian perjalanan waktu yang rumit, digambarkan seorang individu yang menjadi ayah dan ibu bagi dirinya sendiri, melalui perubahan jenis kelamin dan perjalanan waktu. Hasilnya adalah sebuah lingkaran tak berujung, di mana seluruh silsilah keluarga tokoh tersebut hanya terdiri dari dirinya sendiri. Ia adalah awal dan akhir dari garis keturunannya. Ini bootstrap paradoks yang ekstrim. Seorang manusia yang lahir tanpa orang tua selain dirinya sendiri. Contoh lain, yang mungkin lebih mudah dicerna. Dalam film Somewhere in Time 1980, ada sebuah adegan di mana seorang wanita tua memberikan sebuah jam saku antik kepada tokoh pria utama. Tokoh pria ini kemudian melakukan perjalanan ke masa lalu, jatuh cinta dengan versi muda si wanita, dan di masa lalu, ia memberikan jam saku yang sama kepada sang wanita muda sebagai hadiah. Sang wanita muda menyimpan jam itu sepanjang hidupnya sampai tua, lalu menyerahkannya kembali kepada sang pria yang masih muda di masa depan. Jam itu berputar dalam lingkaran waktu, dari wanita tua ke pria muda, ke wanita muda, kembali ke wanita tua, tanpa pernah dibeli atau dibuat di luar lingkaran tersebut. Dari mana asal jam saku itu? Tidak jelas. Seakan-akan jam itu selalu ada, terjebak dalam siklus waktu. Secara fiksi ilmiah, bootstrap paradox memunculkan cerita-cerita yang mind-blowing. Serial seperti Doctor Who pernah membahasnya dengan contoh Beethoven. Katakanlah Anda penggemar Beethoven dan kembali ke tahun 1700-an untuk bertemu dengannya. Tapi ternyata Beethoven tak pernah ada. Karena Anda membawa naskah simponi Beethoven dari masa depan, Anda pun menerbitkan musik itu di era tersebut, sehingga publik mengenal karya Beethoven. Artinya, musik itu ada karena Anda membawanya
dan Anda bisa membawanya karena Anda mengenalnya sebagai karya Beethoven. Padahal Beethoven tidak pernah ada. Musik itu jadi jin waktu. Ada tanpa pencipta asli, murni eksis karena lingkaran waktu. Perhatikan bahwa bootstrap paradoks tidak selalu terasa seperti kontradiksi sekuat paradoks kakek. Secara logika lingkaran kausal tertutup masih konsisten, tidak ada aturan yang dilanggar secara internal. Misalnya dalam kasus jam saku, timeline-nya konsisten, jam beredar dalam loop waktu, dan setiap peristiwa sesuai dengan yang terjadi. Tidak ada momen di mana sesuatu dibatalkan keberadaannya, seperti kasus kakek yang mati. Yang membuat bootstrap paradoks dianggap paradoks adalah aspek ontologisnya. Dari mana asal mula pertama? Kita terbiasa bahwa segala sesuatu punya sebab awal. Dalam bootstrap paradoks, penyebab awal tersembunyi di dalam lingkaran itu sendiri. Bagi sebagian filsuf, ini memicu pertanyaan mendalam. Apakah mungkin ada informasi atau objek tanpa asal? Apakah ini berarti melanggar hukum kekekalan massa atau energi atau informasi? Bukankah harus ada yang menulis musik Beethoven di entah timeline mana? Fisikawan Sergei Krasnikov pernah berkomentar bahwa pada dasarnya dalam bootstrap paradoks, masalah utamanya adalah hukum-hukum fisika, seolah mengizinkan sebuah sistem berkembang ke keadaan yang tidak ditentukan oleh apapun di luar dirinya. Namun menariknya, Krasnikov dan beberapa ilmuwan lain tidak menganggap bootstrap paradoks sebagai sesuatu yang mustahil. Mereka melihatnya sebagai sesuatu yang aneh tapi mungkin bukan kontradiksi, melainkan konsekuensi aneh relativitas umum jika closed time-like curve atau jalur waktu tertutup diizinkan. Artinya, alam mungkin mengizinkan loop waktu seperti ini, asalkan konsisten secara internal. Istilah lain untuk bootstrap paradoks adalah ontological paradox atau paradoks ontologis. Disebut demikian karena berhubungan dengan asal mula keberadaan. Ontologi atau ontologis sama dengan studi tentang eksistensi. Dalam paradoks ontologis, keberadaan suatu entitas tak bisa dijelaskan secara linear. Eksistensinya justru berputar. Contoh jam saku tadi adalah ontological object paradox, sedangkan contoh Beethoven atau buku petunjuk lotre merupakan ontological information paradox, informasi yang ada tanpa penemu asli. Losev dan Novikov, dua fisikawan yang akan kita bahas segera, memberi istilah menarik untuk entitas seperti ini. Mereka menyebutnya jin, makhluk dalam mitologi yang muncul tiba-tiba dan lenyap tanpa jejak. Informasi atau objek yang muncul dari time loop diibaratkan seperti jin yang muncul entah dari alam gaib, karena tidak meninggalkan bukti penyebab di luar loopnya. Bootstrap paradoks memang membuat kita mengernyitkan dahi. Meski tidak langsung menciptakan kontradiksi yang mustahil, ia mengusik intuisi kita tentang sebab, akibat, dan orisinalitas. Dalam alur cerita fiksi, paradoks ini sering menimbulkan nuansa takdir atau misteri. Misalnya, seorang tokoh ternyata sejak awal ditakdirkan menjadi dirinya sendiri dalam loop waktu. Dari segi logika, bootstrap paradoks juga menantang konsep entropi dan hukum termodinamika. Misalnya, jika sebuah objek berputar terus dalam waktu, kapankah ia aus atau rusak? Bagaimana entropinya? Beberapa cerita mencoba menjawab, misalnya jam saku di Somewhere in Time akhirnya rusak karena loopnya terputus. Setelah memahami bootstrap paradoks, kita bisa melihat kaitannya dengan causal loop. Sebenarnya, bootstrap paradoks ini adalah salah satu bentuk causal loop, yaitu peristiwa yang menjadi penyebab bagi dirinya sendiri. Nah, ada bentuk causal loop lain yang agak berbeda nuansa, predestination paradox atau paradoks takdir. Mari kita bahas itu berikutnya. Paradoks predestinasi, predestination paradox, sesuai namanya berkaitan dengan ide takdir yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks perjalanan waktu, paradoks ini muncul ketika seseorang melakukan perjalanan ke masa lalu dengan niat mengubah sesuatu, namun justru tindakannya di masa lalu itulah yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut. Dengan kata lain, upaya untuk menghindari atau mengubah masa depan ternyata menjadi sebab masa depan itu terjadi. Self-fulfilling prophecy yang melibatkan waktu. Ini sebenarnya mirip dengan bootstrap paradox dalam hal membentuk loop, tapi biasanya melibatkan unsur upaya sadar untuk mengubah nasib yang berujung sia-sia, karena nasib tersebut memang sudah tertulis, dan sang penjelajah waktu justru bagian dari terlaksananya nasib itu. Mari kita ambil contoh konkret.
film 12 Monkeys 1995 yang didasarkan pada konsep predestination paradox. Di film ini, seorang pria bernama Cole dikirim dari masa depan setelah umat manusia hampir musnah oleh virus ke masa lalu untuk mencegah penyebaran virus mematikan. Ironisnya, sepanjang usaha tersebut, Cole justru menjadi bagian tak terpisahkan dari rangkaian peristiwa yang menyebabkan virus itu menyebar. Apa yang ia lakukan di masa lalu dengan niat mencegah wabah ternyata berujung berkontribusi pada terciptanya wabah itu sendiri. Ini takdir yang tragis. Tindakan heroiknya ternyata predestin atau telah digariskan sebagai bagian dari sejarah yang coba diubahnya. Cole bahkan menyaksikan kematiannya sendiri terjadi di bandara, sebuah peristiwa yang pernah ia lihat sebagai anak kecil. Ingatan masa kecilnya ternyata adalah melihat versi dewasa dirinya tewas. Dengan demikian, peristiwa di masa kecil, efek, memotivasi misinya di masa depan, sebab yang membawanya kembali dan mati di bandara, efek yang sama. Satu loop takdir tertutup. Fenomena ini disebut predestination paradox karena seolah-olah waktu melindungi dirinya sendiri. Apapun yang Anda lakukan, jika Anda mencoba mengubah suatu peristiwa yang sudah tercatat terjadi, justru langkah-langkah Anda lah yang akan mengarah pada terpenuhinya peristiwa tersebut. Dalam bahasa sehari-hari, ini mirip pepatah takdir yang tak bisa dihindari. Namun di sini takdir terwujud karena diusahakan dihindari. Paradoks ini mengandung ironi mendalam. Contoh klasik lain, Oedipus dalam mitologi Yunani, secara tak langsung menggambarkan konsep serupa. Walaupun bukan perjalanan waktu. Raja Oedipus diberi ramalan bahwa ia akan membunuh ayahnya dan menikahi ibunya. Berusaha menghindari nasib, ia kabur ke negeri jauh, tanpa tahu ia sebenarnya anak angkat. Dalam pelariannya, justru ia membunuh orang asing, ayah kandungnya, dalam pertengkaran di jalan dan menikahi janda ratu di Tebes, ibu kandungnya. Upayanya menghindari ramalan mengarahkannya tepat kepada ramalan itu. Nah, bayangkan skenario Oedipus tetapi melibatkan penjelajah waktu. Sang penjelajah waktu mendapat ramalan atau pengetahuan tentang bencana masa depan, lalu kembali ke masa lalu untuk mencegahnya. Tetapi, tindakan pencegahannya inilah yang menjadi pemicu bencana tersebut. Itu predestination paradox dalam perjalanan waktu. Dalam fiksi ilmiah, The Terminator 1984 sering disebut sebagai contoh predestination paradox. Di film itu, seorang prajurit, Kyle Reese, dikirim dari masa depan ke tahun 1984 untuk melindungi Sarah Connor agar ia selamat dan kelak melahirkan John Connor, pemimpin perlawanan manusia di masa depan. Ironisnya, Reese jatuh cinta pada Sarah dan menjadi ayah biologis John Connor. Artinya, John ada karena Reese dikirim balik, dan Reese dikirim balik karena John ada di masa depan yang mengutusnya. Garis waktu Terminator pertama ini konsisten secara predestinasi. Tidak ada perubahan masa lalu, justru lingkaran takdir. Skynet atau AI jahat berupaya mengubah masa lalu dengan mengirim Terminator membunuh Sarah. Tapi gagal. Justru tindakan Skynet mengirim Terminator lah yang memastikan John lahir, karena memicu pertemuan Reese dan Sarah. Ini contoh unik di mana bahkan upaya pihak jahat mengubah masa lalu pun termuat dalam predestinasi sejarah. Meski dalam sequel Terminator 2, cerita berubah ke arah timeline alternatif. Kita bahas nanti di bagian multiple timeline. Predestination paradox seringkali dianggap bagian dari causal loop juga, tetapi untuk memperjelas, bootstrap paradox biasanya fokus pada objek atau informasi yang ada tanpa asal, sedangkan predestination paradox fokus pada peristiwa atau rangkaian aksi yang melingkar dan sering melibatkan percobaan mengubah sesuatu yang ternyata menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Beberapa literatur menyebut predestination paradox adalah situasi khusus di mana a time traveler goes back in time to try to prevent some event, but in doing so causes that very event. Dampak filosofis dari predestination paradox ini luar biasa dalam hal free will versus determinisme. Jika Anda mendapati diri berada dalam predestination loop, artinya setiap upaya Anda sebenarnya sudah ditulis dalam sejarah. Anda tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Anda hanya bisa memenuhinya. Ini menimbulkan pertanyaan,
Apakah Anda memiliki kehendak bebas dalam situasi ini? Atau Anda sekedar aktor yang menjalani skenario yang sudah ditentukan? Predestination Paradox memperlihatkan skenario mengerikan di mana pengetahuan tentang masa depan justru memperangkap kita menuju masa depan itu tanpa bisa dielakkan. Ada kemiripan dengan paradoks filsafat seperti Newcomb's Paradox atau skenario perfect predictor. Jika ada kepastian tentang masa depan, apakah keputusan kita di masa kini masih bebas? Dalam konteks perjalanan waktu, banyak cerita memaksa tokohnya menerima bahwa yang terjadi telah terjadi. Time traveler tidak bisa mengubah masa lalu, malah sering secara tak sadar menyebabkan hal-hal terjadi persis seperti sejarah mencatatnya. Untuk memperjelas predestination paradox, mari kita buat analogi ringan. Bayangkan seorang ilmuwan di masa depan menemukan kabar bahwa sebuah kebakaran besar menghancurkan perpustakaan nasional 100 tahun yang lalu. Ia pun kembali ke masa itu dengan alat pencegah kebakaran canggih untuk mencoba menggagalkan kebakaran. Ternyata, kehadirannya yang mencurigakan membuat penjaga panik dan terjadi kecelakaan sehingga justru memicu kebakaran besar. Kebakaran yang awalnya ingin dicegah terjadi karena upaya pencegahan itu sendiri. Setelah sang ilmuwan kembali ke masanya, ia menyadari bahwa seluruh waktu ini dialah penyebab kebakaran yang ingin dicegahnya. Sebuah lingkaran takdir terbentuk. Paradoks predestinasi mengajarkan kerendahan hati terhadap waktu. Mungkin hal-hal terjadi sebagaimana mestinya, dan upaya mengubahnya hanya akan menegaskan kepastian itu. Namun sebagai manusia, kita tentu bertanya, haruskah selalu begitu? Apakah mungkin ada jalan keluar, cara agar perjalanan waktu tidak terperangkap dalam lingkaran takdir ataupun menimbulkan paradoks menghancurkan logika? Disinilah dua konsep solusi datang. Pertama, prinsip konsistensi Novikov yang menyatakan bahwa kalaupun ada perjalanan waktu ke masa lalu, alam semesta memastikan hanya hal-hal konsisten yang bisa terjadi. Dengan kata lain, ya, predestination atau bootstrapping boleh terjadi, tapi grandfather paradox dilarang oleh alam. Yang kedua, multiple timeline atau parallel universes, di mana pelancong waktu boleh membunuh kakeknya, namun efeknya tidak merubah asalnya sendiri karena ia menciptakan realitas lain. Mari kita bahas satu persatu. Salah satu jawaban paling menarik dari ranah fisika untuk paradoks waktu adalah Novikov Self-Consistency Principle atau prinsip konsistensi diri Novikov. Diajukan oleh fisikawan Rusia Igor Novikov pada akhir 1980-an, prinsip ini pada dasarnya berkata, jika perjalanan waktu ke masa lalu memang mungkin, maka hukum-hukum alam akan mencegah terjadinya paradoks. Artinya, apapun yang dilakukan penjelajah waktu di masa lalu, hasil akhirnya pasti konsisten dengan sejarah yang sudah terjadi. Anda mungkin bisa mempengaruhi masa lalu, tapi hanya dengan cara yang sudah menyatu dengan rangkaian peristiwa sejarah sebagaimana tercatat. Dalam bahasa sederhana, prinsip Novikov menyatakan kejadian apapun yang bisa mengakibatkan paradoks memiliki probabilitas 0 untuk terjadi. Jadi misalkan Anda kembali ke tahun 1950-an dengan pistol dan berniat membunuh kakek Anda, menurut Novikov, alam semesta akan mengatur agar skenario kakek terbunuh sebelum punya anak itu tidak terjadi. Bukan berarti ada keajaiban kosmis tiba-tiba menghentikan Anda, melainkan rangkaian sebab akibat akan berkonspirasi secara alami untuk menggagalkan aksi yang paradoksikal. Mungkin pistol Anda macet pada detik terakhir, atau Anda terpleset kulit pisang tepat sebelum menarik pelatuk. Konyol, tapi secara prinsip memungkinkan. Atau bisa juga muncul orang tak dikenal menyelamatkan kakek Anda di saat genting. Intinya, sesuatu pasti terjadi sehingga kakek Anda selamat karena fakta sejarah menunjukkan ia memang selamat. Buktinya, Anda lahir. Anda tidak dapat mengubah catatan sejarah yang konsisten. Kalau Anda sukses menembak, berarti dalam sejarah aslinya itulah yang terjadi. Mungkin ternyata Anda bukan cucu biologisnya atau semacam twist lain. Tapi jika itu bertentangan dengan sejarah,
Misalnya Anda tahu kakek wafat tahun 1990 di usia tua, maka usaha pembunuhan itu pasti gagal. Dengan demikian, paradoks terhindarkan. Prinsip Novikov sering dijelaskan dengan contoh bola biliar yang kita bahas tadi. Fisikawan teoritis Kip Thorne dan rekan-rekannya pernah menganalisis billiard ball time travel scenario, dikenal juga sebagai Polchinski's Paradox. Mereka menemukan bahwa ada solusi lintasan bola yang konsisten dan menghindari paradoks. Bola dari masa depan mengenai bola masa lalu hanya dengan pukulan glancing blow atau sentuhan tipis, sehingga bola masa lalu sedikit berubah jalur tapi masih masuk ke mesin waktu di sudut yang berbeda, menghasilkan persis bola yang muncul di masa lalu dengan sudut itu pula. Jadi, alih-alih menabrak keras dan mencegah masuk, paradoks, alam semesta memilih skenario tabrakan lembut yang justru memastikan bola tetap masuk mesin waktu, persis dengan kecepatan dan sudut yang diperlukan untuk menabrak dirinya sendiri dengan lembut. Inilah self-consistent solution. Si bola membuat sedikit perubahan pada diri masa lalunya yang justru menciptakan kondisi yang dibutuhkan agar loop waktu terjadi dengan konsisten. Gambar. Ilustrasi casual loop konsisten sesuai prinsip Novikov dengan bola biliar. Bola masa depan muncul dan menabrak bola masa lalu secara ringan. Glancing blow cukup untuk mengubah lintasan bola masa lalu. Akibatnya, lintasan baru bola masa lalu itulah yang membawanya masuk ke lorong waktu dengan sudut yang akan menghasilkan tabrakan ringan yang sama di masa lalu. Siklus ini konsisten tanpa paradoks. Bola dari masa depan justru menyebabkan dirinya sendiri masuk ke lorong waktu. Dengan prinsip Novikov, paradoks kakek diselesaikan bukan dengan melarang perjalanan waktu, tapi dengan membatasi apa yang bisa dilakukan di masa lalu. Anda bebas bertindak, tapi semua tindakan Anda sudah termasuk dalam sejarah. Istilahnya, you can do anything that did happen, but you cannot do anything that did not happen. Penjelajah waktu dapat berperan dalam masa lalu hanya jika peran itu tidak mengubah fakta sejarah yang diketahui. Jadi, jika dalam catatan sejarah kakek Anda meninggal tertabrak mobil tahun 1970, mungkin saja, ini skenario fiktif, ternyata Andalah pengemudi mobil yang menabraknya tanpa sengaja ketika melakukan time travel ke tahun tersebut. Itu mengejutkan, tapi tidak paradoks, karena sejarah memang mencatat kakek wafat tahun 1970. Anda menyebabkan kematiannya, namun Anda juga tetap lahir karena pada kenyataannya, kakek sudah sempat memiliki anak sebelum 1970. Yang tidak mungkin menurut Novikov, misalnya Anda mencoba mencegah kakek bertemu nenek Anda. Upaya itu akan selalu gagal entah bagaimana, sebab pertemuan itu bagian konsisten sejarah Anda. Prinsip ini membawa kita ke wilayah takdir versi ilmiah. Ia tidak mengatakan siapa yang mengatur konsistensi, bukan entitas cerdas, cukup hukum fisika alamiah. Tapi efeknya seperti takdir. Perjalanan waktu tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Paling banter, ia memenuhi apa yang sudah terjadi. Dalam prinsip Novikov, bootstrap paradox dan predestination paradox bukan masalah. Justru itulah satu-satunya bentuk perjalanan waktu yang diizinkan, yang menghasilkan casual loop konsisten. Informasi atau objek bisa muncul melingkar menjadi jin waktu asalkan tidak menyalahi konservasi. Misalnya energi tetap konsisten di loop. Sementara itu, skenario ala paradoks kakek, pergi ke masa lalu mengubah sesuatu secara inkonsisten, akan otomatis digagalkan oleh alam. Menariknya, pandangan ini didukung oleh banyak cerita fiksi. Misalnya, novel Harry Potter and Prisoner of Azkaban menggambarkan perjalanan waktu yang konsisten. Hal-hal yang dilakukan Harry saat kembali 3 jam ke masa lalu ternyata telah terjadi sebelumnya tanpa ia sadari. Tidak ada perubahan garis waktu, hanya lingkaran waktu. Ini sesuai Novikov, tak ada paradoks. Juga film Bill and Ted Excellent Adventure yang kocak, menampilkan 2 tokoh yang setelah kembali ke masa lalu, diam-diam menempatkan benda-benda, kunci dan lain-lain, untuk membantu diri mereka di masa depan. Semua itu terjadi dengan mulus, karena mereka selalu melakukannya,
Mereka hanya menjalankan kenyataan yang konsisten. Dari sisi sains, baru-baru ini ada penelitian dan simulasi yang mencoba melihat apakah mekanika kuantum memungkinkan prinsip konsistensi. Sebuah studi oleh para fisikawan pada 2020 misalnya, memodelkan bahwa dalam sistem kuantum, bahkan jika ada potensi paradoks, misal analogi kuantum paradoks kakek, probabilitas hasil akan menyesuaikan sedemikian rupa sehingga tidak muncul kontradiksi. Ada juga penelitian tahun 2024 oleh Lorenzo Maccone dan kolaborator, serta di tahun 2025 oleh Lorenzo Gavassino, yang menyatakan bahwa jika memasukkan mekanika kuantum dan termodinamika, self-konsistensi dapat dicapai. Gavassino misalnya berargumentasi bahwa fluktuasi kuantum di atas closed time-like curve, jalur waktu tertutup, dapat menghapus entropi lokal dan membuat efek perubahan seperti tidak permanen, sehingga paradoks seperti membunuh kakek terhindarkan karena keadaan akhirnya tetap konsisten. Ia bahkan mengklaim berhasil menurunkan prinsip konsistensi Novikov langsung dari persamaan kuantum tanpa asumsi tambahan, seolah alam secara alami mencegah kontradiksi. Prinsip Novikov juga sejalan dengan pandangan blok semesta dalam filsafat waktu. Gagasan bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan semuanya sudah ada dalam blok ruang waktu 4 dimensi. Jadi, jika Anda kembali ke masa lalu, Anda selalu ada di sana. Tidak ada mengubah masa lalu karena masa lalu sudah mencakup kedatangan Anda. Hal ini sebenarnya diamini oleh logika. Anda tidak bisa mengubah masa lalu, Anda hanya bisa membuatnya persis seperti adanya. Prinsip Novikov adalah upaya merumuskan intuisi ini dalam kerangka ilmiah. Meski elegan, prinsip ini tentu bukan tanpa tantangan. Ia menimbulkan pertanyaan, apakah berarti setiap upaya yang mungkin memicu paradoks pasti gagal? Sejauh ini ya, itulah implikasinya. Kritikus berargumen, ini susah diuji karena kita belum punya mesin waktu. Tapi, prinsip Novikov setidaknya membuat perjalanan waktu tidak langsung mustahil. Ia menawarkan konsistensi. Namun, tidak semua orang puas dengan solusi ini karena terkesan membatasi kebebasan. Kita jadi naskah yang telah ditulis. Muncullah gagasan alternatif. Bagaimana kalau alih-alih memaksa konsistensi dalam satu garis waktu, setiap kali ada potensi paradoks, alam semesta membelah menjadi garis waktu baru yang berbeda. Inilah teori multiple timelines dan parallel universe yang akan kita bahas berikut ini. Salah satu solusi paling populer dalam fiksi untuk menghindari paradoks adalah ide garis waktu berganda atau alam semesta paralel. Gagasan dasarnya, jika Anda kembali ke masa lalu dan mengubah sesuatu, Anda tidak mengubah masa lalu dari garis waktu asal Anda. Sebaliknya, Anda menciptakan atau berpindah ke garis waktu alternatif di mana perubahan itu berlaku. Garis waktu asal Anda tetap utuh, jadi tidak ada mengubah masa lalu karena masa lalu sudah mencakup kedatangan Anda. Dalam garis waktu alternatif itu, Anda menjadi sebab atas garis waktu itu. Jadi, mungkin orang tua Anda bertemu karena Anda, walaupun dahulunya tidak karena Anda. Mari ambil contoh Back to the Future lagi. Tapi kali ini dengan perspektif multiple timeline. Dalam film pertama, Marty mengganggu pertemuan orang tuanya, lalu memperbaikinya. Namun di akhir film, ketika ia kembali ke tahun 1985, hidupnya membaik, ayahnya sukses, dan sebagainya. Tidak persis sama seperti semula. Ini mengindikasikan Marty pulang ke timeline yang sedikit berbeda akibat intervensinya. Interpretasi multiverse, timeline asli di mana ayah Marty awalnya penakut mungkin bercabang menjadi timeline baru di mana ayahnya percaya diri dan kaya. Film tidak eksplisit soal multiverse, tapi itulah salah satu cara memahaminya. Marty tak lenyap permanen karena perubahan yang ia buat, justru menempatkannya di timeline alternatif di mana ia masih ada namun dengan sejarah keluarga berbeda. Banyak fiksi lain mengadopsi ini lebih gamblang. Marvel Cinematic Universe dalam Avengers Endgame secara eksplisit menjelaskan perjalanan waktu bekerja dengan cara cabang timeline baru. Tokoh Bruce Banner menjelaskan bahwa mengubah masa lalu tidak mengubah masa depan asal, tapi menciptakan realitas bercabang. Demikian pula di film The Flash 2023 atau serial Dark di Netflix,
Mengubah masa lalu menciptakan percabangan. Lalu ada isu moral. Jika di semesta lain orang menjalani nasib berbeda, bagaimana dengan konsep keadilan atau kemakmuran? Bayangkan, satu dunia berhasil menghindari bencana, tapi dunia lain tetap hancur. Dari sudut pandang meta, kok bisa satu versi umat manusia beruntung, versi lain sengsara? Apakah kita hanya peduli timeline kita sendiri? Misal, Anda kembali dan menyelamatkan seseorang di 1990, lalu kembali ke asal Anda. Apakah Anda bahagia? Ya, di timeline baru orang itu hidup. Tapi di timeline asal Anda tanpa perubahan, orang itu mati. Dan di situ versi lain diri Anda tahu orang itu mati. Jadi Anda telah menciptakan dunia di mana ia hidup, namun dunia tempat ia mati masih ada. Mungkin tak terjangkau Anda. Ini semacam butterfly effect multiverse yang memusingkan. Setiap skenario terjadi di suatu alam semesta. Ada pula masalah fisik. Dari mana energi untuk membuat alam semesta baru tiap ada percabangan? Hukum kekekalan energi nampaknya dilanggar jika semesta mendadak berlipat ganda. AYPT menyoroti hal ini. Satu alam semesta saja mengandung energi luar biasa banyak. Jika setiap kali time travel mencipta semesta baru, berarti tiba-tiba energi muncul entah dari mana sebanyak satu alam semesta penuh. Ini tak sejalan dengan hukum kekekalan energi. Kecuali ada penjelasan, misal total energi multiverse kekal atau tiap cabang mengambil porsi energi dan seterusnya. Ini spekulatif sekali dan belum ada teori fisika konkret. Dari segi fiksi, gagasan multiverse memang subur dipakai. Tapi dari segi manusiawi, ia agak depressing. Tiada paradoks, namun dipecahkan dengan memiliki semua kemungkinan terjadi. Mirip ungkapan, you can have your cake and eat it too. But in multiverse, you have cake in one universe and eat it in another. Tidak ada larangan paradoks, melainkan tidak ada yang asli untuk dipertentangkan. Setiap versi valid di dunianya. Meski begitu, jika tujuan kita semata menghindari paradoks logika, multi-timeline berhasil. Timeline manapun internalnya konsisten, karena perubahan tak merembet lintas timeline. Fisikawan terkenal Stephen Hawking kurang menyukai ide timeline paralel untuk time travel. Ia mengajukan chronology protection conjecture, semacam dugaan bahwa hukum fisika mencegah perjalanan waktu sama sekali, jadi melarang CTC di alam semesta karena seakan alam semesta melindungi kronologinya. Tapi jikapun multiverse benar, Hawking berargumen mungkin penjelajah waktu tetap akan mengalami satu sejarah yang konsisten, tidak lompat antar dunia. Dengan kata lain, Hawking lebih condong pada entah perjalanan waktu mustahil, atau kalau bisa, ya self-konsisten di satu universe, bukan meloncat ke universe lain. Sampai di sini, kita telah membahas paradoks-paradoks inti dan dua kubu solusi. Novikov, satu timeline konsisten, versus multiple timelines, timeline bercabang. Masing-masing punya daya tarik. Novikov elegan tapi mengekang aksi. Multiple timeline membebaskan aksi, tapi mengandaikan realitas jauh lebih rumit. Banyak dunia. Mana yang benar? Belum ada yang tahu pasti. Sejauh ini perjalanan waktu belum tercapai untuk diuji. Bisa jadi, seperti kata Hawking, alam semesta memproteksi diri sehingga bahkan membuat mesin waktu pun mungkin mustahil. Singularitas muncul sebelum loop terbentuk dan sebagainya. Namun diskusi tak berhenti di situ. Kita perlu menyinggung ranah fisika kuantum yang sempat kita bicarakan selintas, karena di sana pun ada hal-hal yang sekilas tampak paradoks terkait waktu dan sebab akibat. Mari beralih ke paradoks-paradoks dalam dunia kuantum, khususnya keterkaitan kuantum atau quantum entanglement dan konsep retrokausalitas atau sebab akibat mundur. Di dunia fisika kuantum, ada fenomena yang membuat Albert Einstein gelisah hingga ia menyebutnya spooky action at a distance, aksi menyeramkan jarak jauh. Fenomena ini adalah quantum entanglement, keterikatan kuantum. Dua partikel bisa dalam keadaan terjelat sedemikian rupa
sehingga apapun yang terjadi pada partikel A secara instan menentukan keadaan partikel B meskipun mereka terpisah jarak sangat jauh. Misalnya, jika dua partikel saling berentanglement, mengukur spin partikel A di bumi bisa membuat spin partikel B di bulan seketika berlawanan, seolah-olah mereka berkomunikasi secara instan. Bagi Einstein, ini tampak melanggar batas kecepatan cahaya dan kausalitas lokal. Bagaimana mungkin sesuatu di sini seketika mempengaruhi sesuatu di sana tanpa medium? Jika pengaruh bisa menyebar lebih cepat dari cahaya, bukankah itu berpotensi untuk mengirim sinyal ke masa lalu menurut relativitas? Inilah yang dikenal sebagai EPR paradox, dicetuskan tahun 1935. Meski disebut paradoks, kasus EPR sebenarnya bukan paradoks waktu seperti halnya kakek atau bootstrap. Ini lebih ke paradoks terhadap pandangan realitas klasik. Einstein CS berargumen bahwa mekanika kuantum pasti belum lengkap jika mengizinkan entanglement, karena bagi mereka ini menyalahi intuisi sebab akibat. Namun, eksperimen sejak itu, misal oleh Alain Aspect, Clauser, Zeilinger, yang bahkan mendapat Nobel 2022, membuktikan entanglement itu nyata dan memang menghasilkan korelasi instan melampaui jarak, tapi penting, instan korelasi tidak sama dengan instan komunikasi. Anda tidak bisa menggunakan entanglement saja untuk mengirim pesan atau informasi yang bisa dikendalikan. Hasil pengukuran kuantum acak. Jadi meski terhubung, Anda tak bisa memilih bit yang dikirim secara instan. Dan untuk memastikan apa yang terjadi, Anda tetap perlu komunikasi cahaya normal, misalnya membandingkan hasil yang tunduk batas kecepatan cahaya. Dengan demikian, entanglement tidak memungkinkan Anda mengirim pesan ke masa lalu. Alam masih melindungi kausalitas global. Paradoks EPR terpecahkan dengan pemahaman bahwa entanglement melanggar lokalitas, tapi tidak mengirim sinyal superluminal. Ini rumit, namun kenyataannya tidak ada pelanggaran kausalitas timeline. Einstein akhirnya bisa tenang secara sebab akibat, walau tetap fenomena ini melanggar akal klasik. Kenapa kita bahas entanglement? Karena seringkali orang awam mengira entanglement sama dengan kita bisa memutar balik waktu atau komunikasi instan. Tidak. Tapi ada beberapa eksperimen kuantum lain yang menggoda imajinasi soal waktu. Misalnya, Delayed Choice Quantum Eraser. Eksperimen ini dan variasinya menunjukkan bahwa cara kita mengukur partikel dapat mempengaruhi apakah partikel menunjukkan sifat gelombang atau partikel setelah melewati perangkat percobaan. Dalam versi terhapus tertunda, ada situasi di mana keputusan pengamat di masa setelah partikel lewat celah tampaknya menentukan pola, interferensi atau tidak, yang sudah terbentuk sebelumnya di layar detektor. Seakan-akan pengukuran di masa depan menentukan perilaku partikel di masa lalu, apakah ia lewat satu celah atau dua celah. Ini sering disebut contoh pengaruh retroaktif di mekanika kuantum. Namun sekali lagi, jika ditelah teliti, tidak ada info yang benar-benar dikirim ke masa lalu. Partikel selalu tidak menghasilkan pola interferensi yang terlihat tanpa menggabungkan data dari masa depan. Alam masih konsisten. Anda tidak bisa eksploit ini untuk kirim pesan ke diri Anda di masa lalu, karena tanpa info korelasi yang datang terlambat, data awal nampak acak. Meski begitu, interpretasi tertentu dari mekanika kuantum memperbolehkan interpretasi pengaruh masa depan ke masa lalu. Contoh, Transactional Interpretation oleh John Cramer menggambarkan interaksi kuantum sebagai gelombang maju mundur waktu, ada gelombang yang bergerak mundur dari masa depan ke masa lalu, dan bertransaksi dengan gelombang maju untuk menghasilkan hasil yang konsisten. Ini membuat tiap peristiwa kuantum semacam handshake antara masa kini dan masa depan, tapi lagi-lagi tidak bisa menghasilkan paradoks, karena ditetapkan secara konsisten mirip mini version prinsip Novikov di tiap interaksi kuantum. Ada juga riset spekulatif, misal wacana quantum time machine di mana qubit dikirim kembali via post-selection. Peneliti seperti Seth Lloyd pernah mensimulasikan closed time-like curves dalam sirkuit kuantum. Hasilnya,
Jika seseorang mencoba membuat skenario kakek di level qubit, bit kuantum, alam kuantum memberikan solusi probabilistik yang self-konsisten. Misalnya, qubit yang seharusnya terancam paradoks akan berada dalam keadaan probabilitas campuran sedemikian rupa sehingga tetap konsisten dengan dirinya sendiri. Ada video Minute Physics yang menjelaskan ini, seolah timeline berada dalam superposisi kuantum dan paradoks dihindari dengan timeline bercabang dan berinterferensi layaknya fungsi gelombang. Tentu ini analogi, intinya mekanika kuantum entah mendukung konsistensi, Novikov, atau mendukung multiverse, many worlds, tergantung sudut pandang. Uniknya, kedua solusi paradoks tadi dapat koeksis di kerangka kuantum. Many worlds memang lahir dari fisika kuantum, sedangkan eksperimen Lloyd KS menggunakan prinsip konsistensi via post-selection, memilih hanya hasil yang konsisten. Selain entanglement, hal lain yang kerap disebut paradoks kuantum, meski bukan soal waktu, adalah kucing Schrödinger, di mana kucing hidup dan mati sekaligus sebelum kotak dibuka. Walaupun terkenal, ini bukan paradoks waktu, melainkan paradoks logika superposisi versus realitas makroskopik. Kami sebut saja sepintas karena banyak yang menganggap kuantum sama dengan paradoks secara umum. Tapi, dalam konteks perjalanan waktu, peran mekanika kuantum masih berupa spekulasi untuk menghindari paradoks logika, bukan menciptakan paradoks baru. Ada spekulasi menarik. Jika entanglement bisa dipadukan dengan relativitas, mungkinkah kita buat komunikasi masa lalu? Jawabannya konsensus tidak. Karena setiap trik yang tampak menjanjikan selalu gagal kirim info. Contoh, Anda punya pasangan entangled. Anda di bumi, teman Anda di Mars. Anda ingin kirim pesan, jangan buat keputusan X ke teman di masa lalunya. Anda tak bisa, cuma dari bumi bikin entangled partnernya nunjukin pesan, karena hasil acak. Jika teman Anda juga mencoba memanfaatkan entanglement, hasil akhirnya tetap acak atau simetris. Tak ada pesan terstruktur. Dan untuk mencocokkan, perlu saling kirim data klasik yang lambat cahaya. Ada satu skenario terkenal. Entanglement plus superluminal travel sama dengan time machine. Misal, kalau bisa kirim partikel lebih cepat dari cahaya melalui entanglement atau alat apapun, maka dalam kerangka relativitas ada jalur melingkar dalam ruang waktu yang memungkinkan terjadinya closed causal loop, alias terima pesan sebelum dikirim. Fisika melarang FTL, atau setidaknya tak ada bukti bisa. Jadi, meski entanglement mengesankan ada interaksi instan, universe mengatur agar informasi tak ditransfer. Ini semacam perlindungan kausalitas di tingkat kuantum. Singkatnya, paradoks kuantum entanglement menantang konsep lokalitas, bahwa aksi harus melalui medium lokal, tapi tetap tidak melanggar urutan waktu. Einstein menyebutnya paradoks, namun para fisikawan kini menerima entanglement sebagai fenomena nyata, non-lokal, namun akausal. Tidak bisa dipakai melanggar kausalitas global. Jadi, dalam saga paradoks waktu kita, hal ini memberikan catatan. Alam semesta tampaknya sangat pandai menjaga konsistensi kausal secara keseluruhan, meski di skala mikro, ia bermain-main dengan efek aneh. Entanglement seolah mengaburkan siapa mempengaruhi siapa, tapi akhirnya tidak ada skenario di mana seseorang mendapati pesan dari masa depan yang bisa mengubah masa lalu. Jika memang alam semesta mengizinkan sedikit keanehan seperti entanglement, namun tetap tanpa paradoks, ada kemungkinan kuat bahwa jika time travel ada, mekanisme alam, entah lewat Novikov self-consistency, entah lewat multiverse, akan mencegah logika berantakan. Setelah memahami semua jenis paradoks dan solusi ilmiahnya, mari kita renungkan makna filosofis lebih luas dari paradoks-paradoks ini. Paradoks-paradoks waktu memaksa kita memikirkan ulang hal-hal fundamental. Apakah kita benar-benar punya kebebasan untuk mengubah masa depan? Apakah waktu itu linier seperti panah
Atau justru semua masa, lalui, kini, nanti, sudah ada bersamaan? Bagaimana dengan konsep sebab akibat? Apakah selalu sebab dulu baru akibat, atau ada situasi lingkaran sebab akibat? Determinisme vs free will. Dalam skenario predestination paradox atau Novikov principle, alam semesta bersifat deterministik. Masa depan tak bisa diubah, segala usaha justru mengafirmasi jalannya. Ini mengingatkan kita pada perdebatan filsafat lama. Jika Tuhan atau alam semesta tahu segalanya, apakah manusia benar-benar bebas? Dalam versi time travel, jika Anda tahu masa depan, misal Anda dikirimi catatan dari diri Anda esok hari, dapatkah Anda memilih berbeda? Kalau iya, catatan itu salah, kontradiksi. Kalau tidak, berarti Anda terjebak takdir. Ini seperti versi nyata ramalan Oedipus. Tahu takdir sama dengan takdir justru terjadi karena pengetahuan itu. Ini membawa kita pada posisi bahwa mengetahui masa depan bisa menghilangkan free will. Filosof mendiskusikan hal serupa dalam Newcomb Paradox dan konsep perfect predictor. Dalam hal time traveler dengan informasi masa depan berperan sebagai perfect predictor bagi dirinya sendiri. Apakah waktu mengalir atau waktu blok statis? Kurt Gödel, seorang ahli logika ternama, pernah mengemukakan solusi Einstein atau Gödel Universe, di mana waktu bisa melingkar dan ia berkesimpulan bahwa mungkin waktu adalah ilusi. Pandangan block universe memandang semua peristiwa ada sekaligus dalam 4D, sehingga perubahan masa lalu tidak masuk akal. Yang ada hanyalah satu struktur ruang waktu utuh. Ini selaras Novikov. Tak ada ubah, ada memenuhi. Namun, jika multiple timeline benar, waktu lebih seperti pohon dengan banyak cabang. Lalu realitas mana yang nyata? Semua atau salah satu? Apakah setiap cabang waktu memuat versinya sendiri dari eksistensi kita? Ini menyentuh konsep identitas personal dan kesadaran. Anda di timeline A dan timeline B adalah dua individu berbeda atau satu jiwa dipecah? Pertanyaan ini masih domain fiksi filsafat, belum sains. Causal loops, lingkaran sebab akibat seperti bootstrap paradox, menantang konsep asal mula. Dalam filsafat, sering dibahas unmoved mover atau penyebab pertama. Bootstrap paradox memberi contoh nyata penyebab tanpa sebab pertama. Nyaris analogi dari Tuhan yang menciptakan diri sendiri, tentu dalam lingkup kecil. Apakah kita bisa terima suatu entitas ada tanpa pencipta? Secara ilmiah kita ditantang, misal hukum kekekalan energi. Jika objek melingkar di waktu selamanya, energinya melanggar entropi. Mungkin waktu loop membuat sistem entropi tertutup. Ada yang berpendapat bootstrap paradox tak ubahnya seperti closed loop di matematika. Misal solusi persamaan melingkar, walau aneh, bukan mustahil. Moral dan etika time travel. Jika timeline bercabang, apa tanggung jawab penjelajah waktu? Ia mungkin selamatkan jutaan nyawa di timeline baru, tapi timeline asalnya tetap dengan tragedi. Apakah ia berkewajiban kembali? Atau setiap timeline dianggap dunianya sendiri? Dalam fiksi, kadang tokoh dibebani dilema menyelamatkan satu timeline versus timeline lain. Konsep parallel universes nyaris memberi skenario etika multiverse, di mana akibat perbuatan tak hanya di satu dunia. Konsep keadilan, seperti diungkap di AEPT, Parallel Timelines bikin konsep keadilan kacau. Kenapa di satu universe Hitler berhasil dibunuh, dunia damai, di universe lain tidak, banyak menderita. Dari sudut pandang di luar, tak ada balancing. Ini menantang asumsi kita biasanya bahwa semesta punya satu narasi moral. Keinginan manusia. Paradoks waktu juga secara filosofis menarik karena sering melibatkan hal-hal manusiawi. Penyesalan masa lalu, andaikan aku bisa kembali dan memperbaiki. Impian mengubah takdir atau keingintahuan masa depan. Cerita-cerita paradoks menggugah pesan. Jika kita benar-benar bisa, apakah sebaiknya kita mengubah masa lalu? Bagaimana jika konsekuensinya tidak kita pahami? Lihat konsep butterfly effect. Hal kecil di masa lalu bisa berdampak raksasa di masa depan. Bahkan tanpa paradoks, efek kaos membuat kita bertanya, apakah bijak mengutak-ngatik sejarah? Kesimpulan filosofis. Pada akhirnya, diskusi paradoks waktu membawa kita pada perenungan.
Mungkin waktu dan sebab akibat tidak sesederhana yang kita alami sehari-hari. Bisa jadi, dunia ini jauh lebih terpaut, entangled, dan terstruktur sehingga paradoks tak dapat muncul. Atau mungkin, setiap kemungkinan benar-benar terjadi di semesta lain dan kita cuma melihat satu jalur. Keduanya membuat kita merasa kecil di hadapan kosmos. Namun satu hal jelas, sejauh yang kita tahu, tidak ada paradoks waktu yang pernah benar-benar diamati di dunia nyata. Entah alam semesta melarang perjalanan waktu ke masa lalu, atau kalaupun terjadi, ia pintar berkelit sehingga kita tak pernah bisa membuktikan paradoks. Semua ini bisa jadi pertanda bahwa alur sebab akibat adalah pilar kuat realitas. Waktu, menurut kata pepatah, ibarat sungai yang mengalir satu arah. Mungkin manusia takkan pernah bisa berenang melawan arusnya tanpa tenggelam dalam kontradiksi. Meski begitu, eksplorasi paradoks waktu tetap berharga. Ia memaksa ilmu pengetahuan menguji batas konsep seperti relativitas dan mekanika kuantum, memaksa filsafat memikirkan ulang konsep nasib dan pilihan, serta menginspirasi seni dan budaya populer untuk bercerita dengan cara kreatif. Paradoks-paradoks ini adalah puzzle intelektual yang menghibur sekaligus mencerahkan. Kita telah melakukan perjalanan panjang. Ironisnya, perjalanan melintasi konsep waktu. Dari grandfather paradox yang melarang kita mengutak-atik masa lalu, hingga bootstrap paradox yang memperlihatkan objek misterius tanpa asal, dari predestination paradox yang menegaskan keajaiban takdir, sampai prinsip-prinsip dan teori seperti Novikov dan multiverse yang mencoba menyelamatkan kita dari benang kusut logika. Kita juga menilik sedikit dunia kuantum dan menyadari bahwa semesta di level fundamental pun punya keanehan sendiri, namun tetap menghormati garis besar sebab akibat. Apakah suatu hari manusia akan memecahkan misteri ini? Mungkinkah kelak kita benar-benar menemukan cara berkomunikasi dengan masa lalu atau mengunjungi masa depan dan kembali? Jika iya, paradoks-paradoks di atas menanti untuk diuji secara nyata. Mungkin hasilnya mengkonfirmasi satu skenario, entah mesin waktu ternyata mustahil, membenarkan Hawking, atau jika bisa penggunaannya seperti berjalan di atas es tipis, penuh aturan tak terlihat agar tidak memecahkan permukaan waktu, Novikov style. Atau barangkali seperti banyak imajinasi fiksi baru, penjelajah waktu akan meloncat antar dimensi paralel, menjelajahi berbagai versi sejarah tanpa merusak asal. Yang jelas, topik ini mengajarkan kita kerendahan hati intelektual. Waktu bukan hanya detik jam di dinding, ia konsep yang melibatkan eksistensi kita. Paradoks waktu mengajak kita berpikir seperti anak kecil lagi, bertanya apa yang terjadi kalau, dan mendapati alam semesta menjawab dengan teka-teki.